Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Samsiana Sapari dari Biro SDM Badan Kepegawaian Negara. Bapak Ibu, izinkan saya sebelum saya melanjutkan presentasi ini, saya akan berpantun terlebih dahulu. Masak kuah ditambahkan kecap. Kecap mahal dari kota Papua. Sepatah kata akan saya ucapkan. Semoga berguna buat kita semua. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan ini saya mendapatkan tugas di agenda ketiga, yaitu pengendalian pekerjaan, di mana alokasi waktu yang diberikan yaitu untuk sinkronus 4 hari 9 JP dan asinkronus 4 hari juga dan 18 JP. Begitu juga dengan klasikal, sama 4 hari dan 33 JP. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada pembelajaran ini terdapat 7 mata pelatihan dalam agenda 3, yaitu pertama, komunikasi dalam pelayanan publik digital, perencanaan kegiatan publik, penyusunan RKA pelayanan publik, pengendalian pelaksanaan kegiatan, manajemen pengawasan, dan manajemen mutu. Nah, Bapak Ibu sekalian, tujuan dari pembelajaran ini adalah agar peserta mampu menerapkan komunikasi publik yang efektif dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatan sebagai pejabat pimpinan jenjang pengawas untuk dapat mengendalikan pekerjaan menuju pelayanan publik yang optimal. Nah, selanjutnya peserta mampu mengendalikan rencana kegiatan pelayanan publik digital yang sesuai dengan ruang lingkup organisasinya. Selanjutnya, peserta mampu memahami konsep pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan daerah, mampu merencanakan kegiatan pelayanan publik di kementerian, lembaga, atau daerah, dan mampu menyusun perencanaan kegiatan pelayanan publik melalui proses analisis, analisis dokumen perencanaan jangka menengah, jangka tahunan di masing-masing kementerian, lembaga, dan daerah. Nah, selanjutnya peserta mampu menyusun rencana kegiatan anggaran pelayanan publik. Diharapkan juga peserta mampu melaksanakan dan menganalisis hasil monitoring pelaksanaan pekerjaan. Selanjutnya, peserta mampu memahami konsep tentang manajemen pengawasan dan substansi pengawasan dalam kebijakan sistem pengendalian internal pemerintah, serta mampu menerapkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang ada di organisasinya. Nah, selanjutnya peserta juga mampu memahami mutu dan menerapkan teknik-teknik pengendalian mutu yang relevan dengan pelaksanaan tugas, terutama tugas pejabat di jenjang pengawas yang ada di instansi tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, indikator dari hasil belajar tersebut yaitu peserta mampu menjelaskan komunikasi dalam kepemimpinan organisasi, menjelaskan kepemimpinan secara efektif, menjelaskan komunikasi publik, menerapkan komunikasi publik yang efektif, dan dapat mengoptimalisasikan penyelenggaraan pelayanan publik. Nah, selanjutnya peserta mampu menjelaskan
konsep dan kebijakan layanan publik digital mampu mengidentifikasi ragam inovasi pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi, mengidentifikasi komponen utama dalam pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi, mampu merencanakan, mengimplementasikan pelayanan publik digital. Nah, diharapkan juga peserta mampu menjelaskan konsep pelayanan publik yang dilakukan oleh kementerian, lembaga, atau daerah, menjelaskan langkah-langkah atau teknik penyusunan kegiatan dan penyusunan perencanaan kegiatan publik. Nah, selanjutnya peserta juga diharapkan mampu menjelaskan mekanisme perencanaan pembangunan, mengidentifikasi kegiatan baru sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, mampu menyusun rencana kegiatan anggaran dan pelayanan publik. Indikator hasil belajar selanjutnya yaitu peserta mampu menjelaskan konsepsi manajemen, menjelaskan konsepsi pengawasan, menjelaskan dan menerapkan konsepsi manajemen pengawasan, aparat pengawas internal pemerintah atau biasa disebut dengan APIP, pemantauan hasil pengawasan, pembinaan pengawasan, penyelenggaraan pemerintahan, dan peserta mampu menjelaskan antara lain substansi ceramah manajemen mutu yang dalam hal ini dapat juga disampaikan oleh narasumber yang sudah kita hire ya. Nah, dalam perkembangan dan ruang lingkup manajemen mutu dan mampu memahami standar mutu menurut ISO dan SNI, serta pengendalian internal pemerintah yang biasa disebut dengan SPIP sebagai pengendalian mutu pelaksanaan tugas instansi pemerintah, dan memahami teknik-teknik pengendalian mutu dan teknik-teknik yang relevan dengan tugas peserta di instansinya. Bapak Ibu sekalian, untuk materi pokok dan submateri pokok dalam hal ini kita masuk ke hari yang ke-15 ya Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk distancing learning yaitu sinkronus dan asinkronus, rencana kegiatannya adalah fasilitator itu di awal-awal perkenalan terlebih dahulu, dan demikian juga dengan peserta kita beri kesempatan untuk perkenalan terlebih dahulu dengan tujuan bahwa antara peserta dan fasilitator itu, dan antara peserta dengan peserta juga bisa saling kenal, saling dekat satu sama lainnya. Nah, pada kesempatan ini media yang kita gunakan adalah Vicon, dan waktu yang kita gunakan 15 menit dengan 3 jam pelajaran. Nah, setelah itu fasilitator akan setelah perkenalan itu fasilitator akan menyebutkan misalnya satu kalimat pembuka yang memang bisa lebih menjadikan penyemangat buat peserta agar bisa lebih tertarik dengan apa yang kita sampaikan nantinya. Nah, untuk asinkronusnya peserta nanti akan diberi tugas untuk menjelaskan dan menerapkan komunikasi publik dan komunikasi publik yang efektif dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatan sebagai pimpinan jenjang pengawas. Nah, untuk pengendalian pekerjaan menuju pelayanan publik yang optimal. Nah,
tugas individu berikutnya yaitu itu akan diberi kesempatan untuk memaparkan pada pertemuan yang ke-34. Sedang tugas kelompok berikutnya yaitu merancang proposal kegiatan pelayanan publik yang di dalamnya itu ada inovatif yang berbasis digital dan dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Nah, perspektif yang ketiga itu disesuaikan dengan tugas dan fungsi di unit instansi masing-masing. Nah, tugas kelompok berikutnya akan dipaparkan pada pertemuan ke-31 Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya fasilitator menyampaikan tugas dan agenda pembelajaran. Nah, saat itu peserta menyimak apa yang disampaikan oleh fasilitator dan selanjutnya diadakanlah tanya jawab untuk tanya jawab dan diskusi dengan peserta. Nah, berikutnya fasilitator itu mereview pembelajaran mandiri. Nah, sharing session termasuk 2 atau 3 peserta itu diharapkan dapat mengungkapkan hasil pembelajaran selama pembelajaran mandiri ini. Apa sih yang sudah didapatkan dan apa-apa saja yang sudah dimengerti. Nah, ini bisa kita mereview kembali apa sih yang didapatkan selama peserta itu belajar mandiri. Nah, selanjutnya fasilitator itu memaparkan pemaparan untuk makalah agenda yang ketiga. Nah, di sini peserta diminta untuk 2 sampai 5 orang diharapkan untuk bisa memaparkan dan menjelaskan terkait makalah atau isu agenda 3 yang sudah dikerjakan pada saat pembelajaran mandiri. Misalnya peserta dengan sukarela untuk maju, untuk memaparkan, atau bisa juga fasilitator dapat juga menunjuk siapa yang akan ditunjuk untuk memaparkan hasil pembelajaran mandiri tersebut. Nah, pada saat pemaparan singkat dan diskusi itu waktu yang kita gunakan maksimal 10 menit. Dan fasilitator juga bisa menanyakan kenapa sih memilih isu tersebut, seberapa besar urgensi isu tersebut dalam organisasi. Nah, selanjutnya fasilitator menyampaikan tugas individu dan tugas kelompok untuk dikumpulkan pada hari ke-16 dan tugas itu akan dipaparkan pada hari ke-31. Nah, selanjutnya tanya jawab dan diskusi dengan peserta. Media yang kita gunakan adalah Zoom dan slide, dan waktu yang kita gunakan adalah 10 menit. Nah, pada hari berikutnya fasilitator sebelum memulai pembelajaran menanyakan dulu kepada peserta bagaimana kabarnya pada pagi ini Bapak Ibu sekalian, apa yang Ibu rasakan selama pembelajaran ini. Nah, pada saat itu peserta akan menceritakan apa saja yang dilakukan, misalnya kemarin sore itu dia ngapain, sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, apa yang ada di benak peserta itu. Nah, ini dengan menggali apa yang sudah mereka pahami atau apa yang dilakukan hari sebelumnya, maka akan tercipta kedekatan, keakraban, dan bahkan bisa menumbuhkan
menumbuhkan rasa kebersamaan di antara kita dan rasa memiliki di antara kita, di antara fasilitator dan peserta. Nah, untuk media yang digunakan adalah Zoom atau Vicon, dan waktu yang digunakan 15 menit dengan 3 JP. Nah, untuk asinkronus atau ini tugas individunya yaitu itu menyusun, kita berikan tugas untuk menyusun perencanaan kegiatan pelayanan publik serta menyusun rencana kegiatan anggaran pelayanan publik. Dan ini kita beri kebebasan untuk mereka menyesuaikan dengan tugas dan fungsi yang ada di unit kerja masing-masing. Nah, untuk tugas individu ini akan dipaparkan pada pertemuan ke-34, dan untuk tugas kelompok merancang proposal dan menyusun rencana kegiatan. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah itu masuklah kita ke pemaparan makalah isu agenda yang ketiga. Nah, peserta di sini diharapkan untuk bisa memaparkan dan menjelaskan terkait dengan makalah atau isu yang sudah dikerjakan pada saat pembelajaran mandiri. Nah, selanjutnya juga kita minta kepada peserta siapa, tapi dengan sukarela ya. Ini kita, karena ini adalah pembelajaran orang dewasa, jadi kita minta dengan sukarela siapa yang mau atau mau memaparkan atau mau menceritakan apa yang dia pahami, apa yang diketahui selama pembelajaran mandiri tersebut. Nah, Bapak Ibu, setelah itu kita setelah pemaparan tadi kita break dulu selama 5 menit ya. Nah, Bapak Ibu silahkan menikmati hidangan yang telah disiapkan oleh panitia. Kami persilahkan Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut. Bagaimana dengan breaknya tadi, apa yang dinikmati? Bagi yang pencinta kopi mungkin bisa sedikit menceritakan apa yang dirasakan, kesegaran barangkali setelah meminum kopi, ada energi baru yang telah terbangun. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya fasilitator akan memaparkan secara umum terkait dengan mata pelatihan komunikasi dalam pelayanan publik. Nah, ini peserta membuat kelompok yang terdiri dari 5 orang untuk berdiskusi terkait dengan komunikasi dalam pelayanan publik di instansinya. Nah, di situ juga permasalahan yang ada dan solusinya seperti apa dan bagaimana mengatasinya. Nah, diskusi dilaksanakan selama 15 menit, lalu setiap kelompok maju untuk memaparkan hasil diskusinya selama 5 menit setiap kelompok. Nah, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya fasilitator untuk tugas individu yang kedua dan tugas kelompok yang kedua untuk dikumpulkan pada hari ke-17 dan akan dipaparkan pada hari ke-32. Nah, selanjutnya tanya jawab dan diskusi terkait dengan penugasan tersebut. Media yang digunakan Bapak Ibu sekalian yaitu Vicon. Waktu yang kita gunakan adalah 10 menit. Nah, selanjutnya fasilitator akan kita masuk ke hari berikutnya ya Bapak Ibu. Jadi mengawali pembelajaran itu, fasilitator akan bertanya lagi tentang bagaimana kabar pagi ini, ada yang bisa diceritakan enggak, sharing pengalaman selama pembelajaran ini. Nah, beberapa peserta nanti akan bercerita terkait dengan apa saja yang dilakukan kemarin dan pagi tadi. Nah, dengan adanya peserta yang bercerita, maka akan tercipta suasana yang
suasana yang lebih harmonis lagi antara peserta dengan fasilitator. Nah, media yang digunakan Bapak Ibu adalah Vicon. Waktu yang kita gunakan adalah 10 menit dengan 4 jam pelajaran. Nah, selanjutnya tugas individu yaitu menyusun listen learn dan learning journal yang didapat selama belajar mandiri, dan distance learning sinkronus dan asinkronus. Nah, tugas berikutnya yaitu tugas individu dipaparkan pada pertemuan ke-34 Bapak Ibu, dan untuk tugas kelompok menyusun manajemen mutu mulai dari konsep, proses, komponen, proses, dan cara pendekatannya. Ini disesuaikan dengan isu agenda 3 dan tugas fungsi yang ada di instansi Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya tugas kelompok ini akan dipaparkan pada pertemuan ke-33. Nah, Bapak Ibu sekalian, baik, untuk presentasi saya pada pagi hari ini akan saya rangkum ya, Bapak Ibu. Untuk hari ini kita akan menunjuk 2 peserta untuk membacakan rangkuman pada pagi hari ini, dan dengan membacakan papan refleksi yang telah dibuat satu hari penuh ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya sebagai fasilitator pada siang ini mengucapkan permohonan maaf apabila di awal presentasi saya ada hal-hal atau ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Dengan segala kerendahan hati saya, mohon dimaafkan. Bapak Ibu sekalian, karena tadi diawali dengan pantun, maka pada hari ini juga akan saya tutup dengan pantun. Burung dara, burung cendrawasih, bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.